Tom Hai jawab isu gabung Persija, orang akan kecewa. Pemain Liga Spanyol buka suara usai tak dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Elkan Bagot dibicarakan lagi jelang ronde 4, dibandingkan dengan dua pemain baru, jadi pengangguran. Perasaan was-was pemain keturunan Depok 15M yang dirumorkan bela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Grade A mandek dinaturalisasi Timnas Indonesia, kini diincar klub Liga Eropa. Dua klub Spanyol incar pemain keturunan 11,3 miliar berdarah raja Indonesia. Tom Hai jawab isu gabung Persija, orang akan kecewa. Lewat tayangan podcast berjudul The Highway, Hai menegaskan bahwa dirinya belum mengambil keputusan terkait klub barunya. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa situasi bursa transfer yang dinamis membuatnya memilih bersikap tenang sembari menunggu perkembangan. Meski tidak memberikan kepastian apapun, Tom Hai membuka ruang untuk berbagai opsi. Ia menyampaikan bahwa semua kemungkinan tetap terbuka, termasuk bermain di tanah kelahirannya, Indonesia. Pernyataan Tom Hai ini sontak membuat publik dan penggemar sepak bola tanah air ramai berspekulasi. Dalam salah satu segmen podcast tersebut, sang host, Neil Peterson, bahkan menyebut beberapa nama liga yang mungkin menjadi tujuan Hai. Mulai dari Bundesliga Jerman, Eredivisie Belanda, Serie A Italia, hingga J-League Jepang dan Liga 1 Indonesia disebut-sebut sebagai calon destinasi. Meski belum ada yang final, perhatian besar tertuju pada kemungkinan dirinya bermain di Liga 1. Salah satu klub Indonesia yang paling kencang dikaitkan dengan Tom Hai adalah Persija Jakarta. Klub ibu kota itu kabarnya tertarik merekrut pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi top Eropa tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak hingga saat ini. Meskipun bersikap terbuka, Tom Hai tetap realistis. Ia mengakui bahwa keputusan akhir untuk melanjutkan karirnya akan diambil secara hati-hati, tidak hanya berdasarkan pertimbangan profesional, tetapi juga personal. Dirinya bahkan menyebut bahwa keputusan itu akan dibahas bersama sang istri, Bibi. Tom Hai juga menegaskan bahwa setiap negara memiliki daya tarik tersendiri. Dengan karier yang sempat membawanya bermain di berbagai level kompetisi di Belanda, ia paham betul pentingnya memilih klub yang tepat baik untuk perkembangan karier maupun kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Hai lebih memilih menunggu waktu yang tepat dan memastikan keputusan yang akan diambil benar-benar matang. Di Almere City, Hai dikenal sebagai gelandang pekerja keras dengan kemampuan membaca permainan dan distribusi bola yang baik. Ia juga sempat membela klub-klub Eredivisie seperti NAC Breda, SC Heerenveen, dan ADO Den Haag, serta memperkuat Willem de Gula dalam perjalanan karirnya. Seiring meningkatnya perhatian publik Indonesia terhadap pemain keturunan yang memilih membela merah putih, nama Hai kini punya magnet tersendiri. Banyak penggemar berharap kehadirannya di Liga 1 bisa mendongkrak kualitas kompetisi domestik sekaligus menjadi inspirasi bagi pemain lokal. Liga 1 Indonesia memang semakin menarik perhatian pemain diaspora dalam beberapa musim terakhir. Beberapa nama seperti Mark Klok, Jordi Amat, dan Sandy Walsh menjadi bukti bahwa kompetisi domestik kini mulai dilirik oleh pemain dengan pengalaman internasional. Jika Tom Hai benar-benar bergabung dengan klub Liga 1, itu akan menjadi suntikan besar bagi sepak bola nasional. Selain meningkatkan gengsi kompetisi, kehadiran pemain sekelas Hai dapat memberikan pengaruh positif terhadap pemain muda dan perkembangan taktik di klub yang dibelanya. Pemain Liga Spanyol buka suara usai tak dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Marcelinus Amaola buka suara usai tidak mendapat panggilan masuk Timnas Indonesia U23 yang saat ini diasuh Gerard van den Burg. Marcel tetap berpikir positif. Ia mengakui sempat merasa iri ketika melihat rekan-rekan seangkatannya dipanggil, tapi ia memilih fokus memperbaiki diri. Di sisi lain, Marcelinus Amaola saat ini memasuki tahun ketiganya di klub kasta kelima Spanyol, UD Lodgronsbe. Marcel bergabung ke klub kota Logrono itu pada November 2023 dan awalnya terdaftar di tim BU19. Namun, setelah tampil menonjol di laga internal dan uji coba, ia dipromosikan ke tim A dan bermain reguler di level U19. Alhamdulillah, saya main terus di tim A, nggak pernah main di B.
Bahkan saya juga sering main melawan tim kedua dan senior, ujar Marcel dikutip dari Antara. Pemain berusia 20 tahun ini menunjukkan tekad untuk tidak hanya menjadi Marcel, dijadwalkan kembali ke Spanyol pada 20 Juli untuk memulai pramusim. Di Spanyol, ia kini tinggal di apartemen bersama beberapa pemain asing lainnya tanpa agen pribadi dan masih di bawah manajemen Asiop. Sebagai informasi, Marcelinus bukan satu-satunya pemain abroad yang tidak mendapatkan panggilan dari pelatih kepala saat ini. Sejumlah nama lainnya yang juga merumput di luar negeri dan kerap menjadi perhatian publik sepak bola tanah air pun ikut absen dari daftar pemain terbaru yang dipanggil Timnas Indonesia U23. Beberapa nama tenar yang turut tidak dipanggil antara lain adalah Marcelino Ferdinand, gelandang kreatif yang kini memperkuat Oxford United di kasta ketiga Liga Inggris. Lalu ada pula Justin Hubner, bek muda yang sebelumnya bermain untuk tim U21 Wolverhampton Wanderers dan kini belum diketahui secara resmi klub barunya setelah masa pinjamannya berakhir. Nama berikutnya adalah Ivar Jenner, gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk Jong Utrecht, tim cadangan dari FC Utrecht di kompetisi Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Ivar merupakan salah satu pilar utama di lini tengah tim muda Indonesia dalam beberapa ajang sebelumnya, termasuk SEA Games dan Piala AFF U23. Selain itu, Elkan Baggott, bek tengah jangkung yang menjadi bagian dari Ipswich Town, klub yang musim lalu promosi ke English Premier League, juga tidak termasuk dalam daftar skuad Garuda Muda terbaru. Elkan dikenal memiliki jam terbang tinggi karena kerap dipanggil memperkuat timnas senior di berbagai agenda internasional. Ketidakhadiran para pemain abroad ini bukan tanpa alasan, kemungkinan besar didasarkan pada prioritas agenda yang sedang dihadapi oleh timnas Indonesia U23 saat ini. Always have a vision, I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens, got real. Elkan Baggott dibicarakan lagi jelang ronde 4, dibandingkan dengan dua pemain baru, jadi pengangguran. Nama Elkan Baggott kembali menjadi perbincangan para pecinta sepak bola, tanah air jelang penampilan timnas Indonesia di ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek berusia 22 tahun bahkan dibandingkan dengan dua pemain timnas Indonesia yang baru saja menjadi pengangguran usai dilepas oleh klub-klubnya. Dari sekian banyak pemain keturunan di kubu tim Garuda, nama Elkan Baggott menjadi nama yang kerap diperbincangkan pecinta sepak bola tanah air dalam 1 bulan terakhir. Namanya diperbincangkan karena dirinya tak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Tak masuknya nama Baggott tak lepas dari keputusan Patrick Kluivert selaku pelatih tim Merah Putih, di mana ia lebih mempercayai pemain yang sudah masuk skuad pada Maret lalu. Padahal, Baggott sendiri sempat terbang ke Indonesia dan berada di tanah air sembari menunggu panggilan dari Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini jelang ronde keempat, nama bek Ipswich Town itu kembali diperbincangkan oleh banyak pecinta sepak bola tanah air. Namun, kali ini Baggott diperbincangkan karena dibandingkan dengan dua pemain timnas Indonesia yang tengah menganggur. Elkan Baggott diperbincangkan karena dianggap pantas menjadi role model atau panutan bagi para pemain muda timnas Indonesia yang menganggur. Dilansir dari unggahan akun @pemainketurunan.id di Instagram, Baggott dianggap layak jadi panutan bagi Rafael Struijk dan Nathan Chow Aon. Ya, Struijk dan Nathan saat ini menjadi dua pemain muda timnas Indonesia yang tengah menganggur pasca dilepas oleh klubnya Brisbane Roar dan Swansea City. Dibandingkan dengan Baggott, baik Struijk dan Nathan bermain di kompetisi yang mentereng pada musim 2024-2025 lalu. Struijk bermain di kasta teratas Australia bersama Brisbane Roar, sedangkan Nathan bermain di klub Championship atau kasta kedua Inggris, Swansea City. Status keduanya jauh lebih baik dari Baggott yang bermain di kasta ketiga Inggris atau League One bersama Blackpool. Namun bila dibandingkan Struijk dan Nathan, Baggott justru mendapat menit bermain yang banyak kendati sempat cedera selama berbulan-bulan. Selain itu, Baggott juga lebih fokus ke karier di klubnya, kendati dirinya banyak menuai cemoohan karena menolak panggilan timnas Indonesia. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Baggott lebih berguna untuk kariernya sendiri ketimbang pilihan yang diambil oleh Struijk dan Nathan.
Terbukti, Baggett mendapat peanjangan kontrak dari Ipswich Town dan bakal tampil di kasta kedua Inggris, sedangkan Struijk dan Nathan harus mencari klub baru karena didepak oleh klub-klubnya. I need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. Pemain keturunan Grade A mandek dinaturalisasi timnas Indonesia, kini diincar klub Liga Eropa. Pemain keturunan Grade A yang tak kunjung dinaturalisasi timnas Indonesia, kini tengah diincar oleh salah satu klub Liga Eropa. Siapa dia? Timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan Grade A yang tersebar di seluruh penjuru Eropa dan bermain di level teratas. Salah satu pemain keturunan Grade A yang santer dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald. Namanya sudah melejit bakal dinaturalisasi sejak lama. Bahkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sempat menyinggung nama Jairo sebagai salah satu pemain yang akan dinaturalisasi. Sayangnya, sampai 6 bulan Kluivert di Indonesia, proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu belum menemui titik terang. Setelah namanya lama tak terdengar, Jairo kembali muncul ke permukaan usai dirumorkan menjadi target salah satu klub Eropa. Dilansir dari unggahan @pemainketurunan.id di Instagram, EKS Crystal Palace itu menjadi buruan tim papan atas Belanda, FC Utrecht. Disebutkan FC Utrecht tertarik memboyongnya karena Jairo akan berstatus bebas transfer per 30 Juni 2025 usai kontraknya bersama Royal Antwerp habis. Tim berjuluk Utrecht itu tertarik mendatangkannya guna memperkuat lini tengah untuk bersaing di kompetisi Liga Eropa musim depan. Dengan pengalaman Jairo Riedewald yang pernah mentas bersama Ajax Amsterdam dan juga Crystal Palace di level tertinggi, FC Utrecht merasa pengalamannya bisa memberi dampak penting untuk tim. Terlepas dari rumor tersebut, proses naturalisasi Jairo Riedewald guna berseragam Timnas Indonesia harus terhenti bukan tanpa sebab. Disebutkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terhentinya proses naturalisasi Jairo dikarenakan belum ditemukannya klausul bagi dirinya untuk bisa membela Merah Putih. Terlebih ada masalah legalitas yang cukup panjang dan masih harus diselesaikan, sehingga membuat proses naturalisasinya belum terrealisasi. Belum bisa. Sampai hari ini kami belum ketemu klausul yang bisa membuat Jairo bisa membela Timnas Indonesia, ucap Erick Thohir pada Februari 2025 lalu. Banyak sekali detailnya, itu urusan pengacara, lanjut pria yang juga Menteri BUMN tersebut. Diduga, proses naturalisasi Jairo tersendat karena masalah dokumen mengenai keturunan dan riwayatnya yang pernah bermain di Timnas Belanda senior. Mengenai dokumen, menurut PSSI masih ada beberapa berkas yang belum lengkap, sehingga naturalisasinya belum bisa diproses. Lalu riwayatnya yang pernah bermain sebanyak 3 kali bagi Timnas Belanda, diyakini membuat proses naturalisasinya lebih rumit ketimbang kasus Maarten Paes. Meski PSSI urung menaturalisasi Jairo, Patrick Kluivert tetap mendapat tambahan pemain naturalisasi untuk pos gelandang bertahan. Sosok pengganti Jairo itu adalah Joey Pelupesi yang naturalisasinya rampung per Februari 2025 dan telah melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025. Enough from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Dua klub Spanyol incar pemain keturunan 11,3 miliar berdarah raja Indonesia. Bek kawakan Timnas Indonesia, Jordi Amat, dilaporkan tengah menjadi bidikan klub-klub Spanyol di bursa transfer musim panas 2025 ini. Bek berusia 33 tahun itu menjadi bidikan klub-klub Spanyol karena statusnya yang bebas transfer usai dilepas Johor Darul Takzim, JDT. Jordi Amat baru saja dilepas oleh JDT karena kontraknya tak dipeanjang. Adapun kontraknya sendiri habis pertanggal 31 Mei 2025. Usai dilepas oleh raksasa Malaysia itu, Amat kemudian dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Indonesia bersama klub Liga 1. Dilansir dari @ngapakfootball, EKS bek Espanyol itu dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan klub ibu kota Persija Jakarta. Di tengah negosiasi ini, muncul kabar terbaru yang mengaitkan Amat dengan klub-klub dari tanah kelahirannya, Spanyol.
Dilaporkan oleh media lokal setempat, Konjunto Indaliko, bek keturunan Sulawesi Utara ini diminati oleh dua klub kasta kedua Spanyol, yakni Almeria dan Malaga. Dari kedua klub itu, mana klub yang paling cocok jadi pelabuhan Jordi Amat jika memilih pulang ke Spanyol? Berikut ulasan Almeria dan Malaga. 1. Almeria. Almeria merupakan salah satu klub yang masih muda di Spanyol karena berdiri sejak 26 Juli 1989 atau saat ini hampir berusia 35 tahun. Karena baru berusia muda, kiprah Almeria di sepak bola Spanyol tak begitu mentereng. Pertama kali tim berjuluk La Union ini tampil di kasta teratas atau La Liga terjadi pada musim 2007 per 2008. Setelahnya, Almeria sering naik turun kasta. Terakhir kali penampilannya di La Liga sendiri terjadi pada musim 2023-2024 lalu. Karena juga masih berusia muda, Almeria tak memiliki banyak prestasi. Catatan terbaiknya adalah menjuarai kasta kedua atau Segunda Division pada musim 2021-2022. Di musim 2024-2025 lalu, Almeria harus finish di peringkat ke-6 Segunda Division. Karenanya, La Union pun gagal promosi ke La Liga dan harus bermain di kasta kedua pada musim 2025 per 2026. Meski tak punya kiprah mentereng, Almeria punya nilai pasar cukup apik, yakni 57,5 juta euro, 1,08 triliun yang membuat skuadnya terbilang kompetitif. Malaga. Berbeda dengan Almeria, Malaga tergolong tim yang cukup tua di Spanyol. Klub ini berdiri pada 22 Mei 1948 atau saat ini berusia 77 tahun. Kiprah Malaga di sepak bola Spanyol jauh lebih apik dari Almeria. Klub berjuluk Los Albicelestes ini kerap bermain di La Liga ketimbang di Segunda Division. Bahkan, Malaga pernah finish 4 besar La Liga dan berhak tampil di Liga Champions. Selain itu, tim yang berbasis di Andalusia ini juga pernah tampil di Liga Eropa. Tercatat, Malaga tampil di Liga Eropa Piala UEFA pada musim 2002/3 dan bermain di Liga Champions pada musim 2012/13. Berbicara soal gelar, Malaga punya 5 gelar, yakni 1 gelar Segunda Division, 1 gelar Segunda Division B, kasta ketiga, dan 3 gelar Tercera Division, kasta keempat. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Perasaan was-was pemain keturunan Depok 15M yang dirumorkan bela timnas Indonesia. Performance pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans bersama FC Utrecht di musim lalu bisa dibilang buruk. Performance ini jauh dari kata memuaskan bagi FC Utrecht. Jika merujuk pada data Transfermarkt, 8 pertandingan Miliano Jonathans di musim 2024/2015 bersama Vitesse justru lebih moncer. Dari 8 pertandingan, Miliano Jonathans bersama Vitesse mampu mencetak 3 gol dan 2 assist EC. Meski belum tunjukkan penampilan bagus di musim lalu bersama FC Utrecht, Miliano Jonathans diyakini akan tunjukkan skill bagusnya di musim depan. Dikutip dari Football Zone, pihak klub diyakini masih menaruh kepercayaan penuh pada pemain keturunan Depok ini. Meski debutnya di Utrecht belum bisa dikatakan sukses besar, tak ada kepanikan dari pihak klub. Jonathans dinilai sebagai pemain muda bertalenta yang hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan ekspektasi di Stadion Galgenwaard. Belakangan santer terdengar PSSI akan kembali melakukan naturalisasi kepada pemain keturunan Indonesia. Slot pemain naturalisasi timnas Indonesia bisa dimanfaatkan untuk menggait Miliano Jonathans yang saat ini bermain bersama FC Utrecht. Pemain berusia 23 tahun itu posisi winger kanan dan punya kemampuan mencetak gol serta assist yang telah dibuktikannya di musim 2024 sampai 2025 bersama Vitesse Arnhem. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keinginannya untuk menaturalisasi Miliano Jonathans. Namun, hingga saat ini, proses tersebut belum dapat dilakukan karena alasan yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Miliano Jonathans merupakan pesepak bola kelahiran Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat.
Dengan kemampuannya bermain di lini depan, Jonathan diyakini dapat memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Garuda jika nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, pemain berusia 20 tahun tersebut membela FC Utrecht. Namun, sepanjang musim ini ia belum mencetak gol. Sebelumnya, Jonathan tampil impresif saat masih berseragam Vitesse Arnhem. Puncak performanya bersama Vitesse terjadi di paruh musim awal 2024/2025 dengan mencetak 11 gol dan 4 assist. Sementara itu, Miliano Jonathans mengakui bahwa PSSI memang pernah mendekatinya sejak lama. Bahkan, ia mengaku hampir membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 sebelum turnamen itu dibatalkan. Saat itu, PSSI mendekatinya untuk bergabung dengan tim asuhan Shin Tae-yong. Jonathans yang masih berusia 18 tahun kala itu memilih bertahan bersama timnas Belanda U19, terutama karena baru pulih dari cedera dan ingin fokus pada kebugarannya. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Media Belanda sebut Mees Hilgers tak capai potensi terbaik di FC Twente. Hilgers yang menembus tim utama FC Twente sejak 2021 awalnya dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Eredivisie. Namun performanya dinilai tidak berkembang menjadi sosok tak tergantikan di klub. Meskipun pada 2022 sempat dikaitkan dengan Feyenoord dan diprediksi akan segera melangkah ke level yang lebih tinggi, Hilgers justru memperpanjang kontraknya setahun kemudian dan tetap bertahan di Enschede. Menurut Twente Insight, stagnasi perkembangan itu menjadi alasan utama mengapa Hilgers tak kunjung hengkang ke klub besar atau Liga Top Eropa, meski memiliki kualitas bertahan yang mumpuni. Dengan usianya yang kini 24 tahun, Hilgers merasa waktunya telah tiba untuk mencari tantangan baru demi mengasah kemampuan dan membuktikan potensi sejatinya. Pertanyaan yang mengemuka kini adalah, liga mana yang cocok untuk perkembangan Hilgers selanjutnya, mengingat ia belum terbukti benar-benar dominan di Eredivisie. Beberapa opsi yang dipertimbangkan media Belanda meliputi Premier League, Serie A, Liga Portugal, atau bahkan Super League Turki. Sementara opsi bertahan di Belanda juga belum tertutup. Dari sisi teknis, Hilgers dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel 1 lawan 1, disiplin posisi, dan cukup tenang saat menguasai bola. Meskipun masih perlu meningkatkan aspek kepemimpinan dan konsistensi. Meski belum memenuhi ekspektasi penuh di FC Twente, Hilgers masih dianggap sebagai aset berharga yang bisa berkembang pesat di klub dan kompetisi yang tepat. Hilgers diyakini akan membuat keputusan besar dalam waktu dekat yang bukan hanya akan mengubah karirnya, tetapi juga membuka peluang menjadi bek tengah inti di timnas Indonesia. Ya, meski berstatus pemain abroad yang berkarir di Eropa, Hilgers tidak serta-merta menjadi pemain andalan di lini belakang skuad Garuda. Sejak era pelatih Shin Tae-yong, Hilgers jarang bermain. Rizky Ridho justru menjadi kepercayaan pelatih untuk bertandem dengan Jay Itzes dan Justin Hubner. Pindah keluar Belanda mungkin menjadi jalan terbaik untuk menghindari stagnasi dan memulai era baru dalam perjalanan karirnya. Namun demikian, keputusan tersebut harus diperhitungkan matang agar tidak menjadi langkah yang terlalu cepat atau justru menghambat proses adaptasinya. Dalam situasi saat ini, klub-klub dari Liga Menengah Eropa bisa menjadi jembatan ideal sebelum melangkah ke 5 liga top dunia. Twente Insight menegaskan bahwa meskipun Hilgers belum menjadi pilar utama Twente, ia tetap memiliki masa depan cerah jika berani mengambil langkah berani dan tepat. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Gelandang keturunan Kanada NTT dan pemain Eropa bikin tenang Gerald van den Burg. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi Piala AFF U23 2025 dengan kekuatan penuh, khususnya di sektor lini depan yang tampak makin menjanjikan. Di bawah arahan pelatih kepala Gerald van den Burg, sebanyak 7 penyerang muda terbaik telah dipanggil untuk memperkuat barisan serang. Pemain-pemain tersebut dipilih berdasarkan performa gemilang mereka di level klub maupun tim nasional kelompok umur.
Salah satu nama yang menyita perhatian adalah Victor Detan, pemain PSM Makassar yang tampil stabil sepanjang Liga 1 musim lalu. Dalam 25 pertandingan, ia sukses mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Konsistensinya membuatnya kembali dipercaya memperkuat timnas setelah tampil di Piala AFF 2024. Sementara itu, Hoki Caraka tetap menjadi pilihan utama di lini depan berkat pengalamannya di timnas senior. Dengan 10 penampilan dan 2 gol di level tertinggi, serta kiprah menjanjikan bersama PSS Sleman, ia menjadi simbol harapan baru dalam regenerasi lini depan. Pemain muda lainnya, Jens Raven, yang memiliki darah campuran Indonesia-Belanda juga masuk dalam daftar. Turnamen yang digelar di kandang sendiri tentu memberi keuntungan tersendiri. Dukungan penuh dari supporter lokal dapat menjadi bahan bakar tambahan untuk membakar semangat para pemain. Harapannya, skuad Garuda Muda mampu menembus babak final dan mengangkat trofi di hadapan publik sendiri. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Hari bahagia Rizky Ridho. Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia sekaligus pemain Persija Jakarta, melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Sandy Aulia, pada Minggu, 22 Juni 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Kabar bahagia ini langsung mendapat respon dari rekan-rekannya di tim nasional, termasuk gelandang naturalisasi Tom Hey. Melalui podcast pribadinya yang bertajuk The Hey Way, Tom Hey mengungkapkan rasa terkejut sekaligus gembira mendengar sahabatnya akan segera mengakhiri masa lajang. Kabar pernikahan Rizky Ridho ini sudah mencuat sejak ia melangsungkan pertunangan dengan Sandy Aulia pada Desember 2024. Proses lamaran mereka menjadi sorotan publik dan fans sepak bola nasional, mengingat Ridho adalah salah satu pemain muda potensial yang tengah naik daun di kancah sepak bola tanah air. Sebagai salah satu bek tangguh Indonesia, Ridho dikenal memiliki dedikasi tinggi, baik di level klub maupun timnas. Bersama Persija Jakarta, ia menjabat sebagai kapten tim dan berperan penting dalam lini belakang. Tak heran jika kabar pernikahannya tidak hanya menjadi perhatian rekan setim, tetapi juga manajemen klub. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, turut memberikan tanggapan terkait kabar bahagia tersebut. Menurut Prapanca, bulan ini menjadi momen emas bagi Ridho. Ia menegaskan bahwa pihak klub telah menyiapkan hadiah spesial untuk sang kapten sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmennya. Meskipun tidak diungkapkan secara rinci, hadiah yang dimaksud masih menjadi misteri dan akan diumumkan langsung oleh Rizky Ridho usai acara pernikahannya. Prapanca juga menekankan bahwa klub memberi ruang bagi Ridho untuk menikmati momen sakral tersebut tanpa gangguan. Momentum pernikahan ini tentu menjadi fase baru dalam hidup Rizky Ridho. Sebagai figur publik dan atlet profesional, kehidupan pribadi Ridho kerap menjadi sorotan. Namun, keputusan untuk menikah di usia muda menunjukkan sisi dewasa seorang atlet yang siap membina keluarga di tengah kesibukan karir sepak bolanya. Dengan pernikahan ini, Rizky Ridho diharapkan semakin matang secara emosional dan mampu menunjukkan performa yang lebih konsisten, baik di Persija Jakarta maupun Timnas Indonesia. Publik sepak bola tanah air pun berharap agar Ridho dan Sandy bisa membangun keluarga yang harmonis, serta terus memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Acara pernikahan yang akan digelar di Surabaya ini disebut-sebut akan berlangsung secara privat dan hanya dihadiri keluarga serta orang-orang terdekat. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Dicampakan STW, pemain keturunan Jawa bernasib lebih baik ketimbang Rafael Struijk. Pemain keturunan Jawa yang bernama Jim Kroke baru saja pindah ke klub Belanda, NEC Nijmegen. Jim Kroke merupakan pemain keturunan yang sempat mengikuti trial untuk membela timnas Indonesia di era Shin Tae-yong atau STY. Akan tetapi, pemain yang kini sudah berusia 20 tahun tersebut dicampakan oleh STY. Perjalanan Jim Kroke untuk membela skuad Garuda tidak berjalan mulus. Setelah beberapa minggu menjalani latihan dan seleksi ketat, namanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipertahankan oleh Shin Tae-yong untuk melanjutkan program. Alhasil,
Proses naturalisasi Jim Croce pun dihentikan dan ia gagal menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U20. Kala itu, STW memilih 3 pemain yang akhirnya dinaturalisasi untuk memperkuat tim Merah Putih. Mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang kini sudah mentas bersama tim senior Garuda. Tidak lolos trial membela timnas Indonesia bukan sebuah akhir bagi Jim Croce. Nyatanya ia tetap menunjukkan usaha tinggi di sepak bola Belanda sehingga kabar baik datang belum lama ini. Jim Croce kini resmi pindah ke klub yang dibela oleh Calvin Verdonk, yaitu NEC Nijmegen. Memang bukan pindah ke tim utama, Croce pindah ke NEC Nijmegen U21. Ia pindah dari SC Cambuur U21 yang dibelanya musim lalu. Musim depan, Jim Croce akan tampil di DIV, 2 Liga Belanda U21. Sedangkan musim lalu, ia tampil di DIV, 1 Liga Belanda U21. Penampilan Croce musim lalu cukup menjanjikan sebagai seorang penyerang. Ia tampil 27 laga dengan torehan 5 gol di semua kompetisi. Dengan modal penampilan impresif musim lalu, Jim Croce berpotensi mendapat banyak kesempatan bersama NEC Nijmegen U21. Bukan tidak mungkin jika penampilannya menjanjikan bersama tim muda, Jim bisa mendapat kesempatan tampil di tim utama bersama Verdonk. Nasib Jim Croce tersebut justru berbanding terbalik dengan Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk sebelumnya adalah pemain ADO Den Haag hingga akhirnya pindah ke Australia, yaitu Brisbane Roar. Sayangnya di Brisbane Roar tersebut, Rafael Struijk jarang mendapatkan kesempatan bermain. Pada akhirnya Brisbane Roar dan Rafael Struijk resmi berpisah di musim ini. Kini penyerang timnas Indonesia tersebut berstatus bebas transfer atau pengangguran. Rumornya penyerang 22 tahun tersebut justru sedang melakukan negosiasi dengan klub Liga 1 Bali United. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready.